Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Arlafi dengan NPM 18170510009. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ujian tengah praktikum saya dengan mata kuliah pengenalan pola. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode SVM dan metode decision tree. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan SVM. Untuk yang SVM, datasetnya yaitu build a SVM classification bank model to predict if the customer is likely to accept the personal loan offered by the bank. Yang dimana maksudnya adalah kita menggunakan metode SVM untuk mengklasifikasikan apakah si customer ini layak untuk diterima nasabah di bank. Yang dimana dataset ini atributnya yaitu ada ID, ada age, experience, income, zip code, family, CC average, education, mortgage, personal loan, securities account, CD account, online, dan credit card. Nah, data-data atribut inilah yang akan kita gunakan untuk metode SVM. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke bagian codingannya. Nah, di sini kita running terlebih dahulu. Di sini maksudnya adalah kita menginputkan data-data mengimport data-data yang kita butuhkan. Tetapi yang diutamakan itu si universal bank ini, bank.csv. Lalu kita mengimport library yang dibutuhkan. Nah, di sini ada data NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita akan mengimporting dataset yang kita butuhkan yaitu si CSV-nya. Nah, di sini saya hanya menambahkan 5 data saja, yang dimana itu ya bisa sendiri data-data yang ada. Lalu kita cek apakah dia nilainya 0 di datasetnya. Lalu kita kalikan 100. Nah, dimana tipe data ini adalah float. Lalu di sini kita X dan Y-nya, yang dimana credit cardnya itu dihilangkan. Kita lihat perbedaannya, yang di atas ada credit card, yang sedangkan yang di bawahnya tidak ada. Lalu yang credit card itu kita pisahkan. Nah, datanya ini untuk si Y headnya ini. Lalu lanjut kita ke splitting trend test values. Nah, yang dimana ini kita adalah mengimport lagi si model selection, dimana ada X trend, X test, Y trend, dan Y test, yang dimana size 0,3 dan dia random state nya non. Lalu kita lanjut ke feature scaling. Nah, ini hanya mengimport datanya dan membuat variabel baru. Lalu kita lanjut ke bagian SVM. Yang pertama itu kita import SVC nya, lalu kita membuat classifier SVC nya dengan random state non dan mengulas classifier fit dengan isi datanya X trend dan Y trend. Lalu di sini ada 3 classifier, yang dimana yang pertama itu untuk intercept, lalu yang kedua yaitu end support, dan yang ketiga itu support vector. Nah, seperti ini. Dimana intercept itu hanya area petik 1, sedangkan support itu materi 3/1. Nah, sedangkan untuk yang support vector itu lumayan banyak. Lalu kita lanjut ke prediksinya, yang dimana kita membuat variabel baru yaitu Y pretrend dan Y pretest. Nah, lalu di bawahnya itu kita seperti membuat matriks, yang dimana matriks 2x2 yaitu CM trend dan CM test, yang dimana untuk CM trend ini diisi oleh Y trend dan Y pretrend, sudah dijelaskan di sini, dan Y test dan Y pretest itu untuk CM test. Nah, ini adalah hasilnya, dimana masing-masingnya itu matriks 2x2. Nah, lalu kita lanjut ke bagian akurasi. Nah, di akurasi ini untuk pertama itu kita mencari si data trendnya, yaitu kita mengambil dari data Y trend dan data Y pretrend. Maka untuk akurasinya yaitu 0,74. Kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu akurasi tes, yang dimana kita mengambilnya yaitu data si Y test dan Y pretest. Nah,
Seperti itu menurut saya untuk penjelasan SVM. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada decision tree. Nah, dia untuk penjelasannya yaitu dimana saya menggunakan dataset mushroom classification. Nah, uh, ini dataset ini dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan apakah jamur tersebut aman untuk dimakan atau malah ada racun yang menyebabkan kematian. Nah, ini untuk penjelasan secara umumnya. Lalu kita masuk ke bagian decision tree-nya. Nah, yang dimana ini kita yang pertama pasti mengimportnya. Jangan lupa untuk import. Setelah kita import, apakah ada null atau tidak? Maksudnya di sini adalah ini adalah apa ya? Judul-judul yang dari datasetnya. Lalu dari sini kita akan merunning class underscore dataframe right indexnya. Ternyata ada 117 kolom, data type-nya uint, memorinya 928,3 KB. Dengan memori terpakai 15 KB. Nah, lanjut kita ke bawahnya, yang mana dia ini adalah mengimport matplotlib, matplotlib.pyplot, dan import seaborn. Lalu di sini kita running. Nah, setelah kita import maka dia akan tunggu sebentar, tunggu dia merunning. Yang mana ini cukup memakan waktu. Nah, maksudnya di sini adalah dia membuat data. Nah, ini sudah selesai, dimana dia membuat classifiernya. Ada class weight, criterion, dan max depth-nya dengan max fitur seperti ini, max seperti ini, beneficiary, dan skala jenisnya. Nah, lalu di sini ada scores-nya. Nah, untuk skornya itu adalah dia mendapatkan 1.0. Nah, kita akan lanjut ke bagian grafik, dimana kita import dulu grafisnya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa data titik-titik ini? Dikarenakan saya max step ya, ini max step yang saya hapus. Kita running lagi. Nah, lalu setelah itu di sini jika dia true maka akan seperti ini, dan false dia akan mengalami seperti ini, yang dimana nanti hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini untuk si decision tree. Nah, dimana hasilnya ini bisa lihat dari ini. Menurut saya seperti itu kurang lebih. Dan di bagian sini maksudnya adalah decision tree classifier, yang dimana kan ini class weight-nya balance, kriterionnya gini, max step-nya 9, max fiturnya 0, max left nodes-nya 0, min impurity dash rest-nya 0,0, min impurity split-nya 0, min sample sleeve-nya 1, min sample split-nya 2, min weak fraction leaf 0,0, results-nya false, random state-nya 0, dan splitternya itu best. Nah, data-data decision tree inilah yang bisa dibuat seperti ini nilainya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka untuk decision tree-nya untuk SVM tadi sepertinya saya ada yang tertinggal untuk menjelaskannya, penjelasan lebihnya ya maksudnya. Nah, ini kenapa tidak saya pakai, karena ini menurut saya tidak dibutuhkan ya untuk metode SVM. Yang di bawahnya ini hanya menampilkan saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan data akurasi trend dan akurasi test? Nah, akurasi trend ini kan didapatkan dari Y-trend dan Y-pretrend. Nah, untuk Y-trend itu nah ini Y-trend. Di
Di sini dia menjelaskan tentang si Y-train tersebut. Nah, di situ dia menjelaskan tentang si Y-train, makanya Y-train bisa terdefinisikan. Lalu kita lanjut ke si mana? Si Y-train. Nah, Y-train itu juga, nah dari sini. Yang diambil itu X-train dan di sini X-test. Nah, lalu ini lanjut ke Y-pretest. Y-pretest itu dia classifier predict. Yang diambilnya itu si X-test ini. Makanya di bagian bawah ini dia bisa memunculkan si akurasi. Nah, seperti itu menurut saya. Menurut saya datanya ini akurasinya hampir sempurna karena hampir mendekati 1 walaupun, dan ini di atas 0,5 ya. Jadi maksudnya di atas setengah. Nah, saya menjelaskan mengenai data si mushroom tadi. Nah, ini adalah apa ya? Bentuk-bentuk atau klasifikasi dari mushroom yang mungkin dia bervirus, ada poisonnya, dan ada yang baik untuk dimakan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk detailnya kalian bisa melihatnya di Kaggle HTML Mushroom Classification. Nah, ini banyak sekali datanya, yang dimana YS ini sudah dijelaskan di sini apa itu S, apa itu G, apa itu F, dan sebagai jenisnya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada penjelasan sedikit yang mau saya jelaskan. Ya, ini tadi saya menjelaskan bagian ini saja. Nah, dimana di bagian ini, bagian decision tree itu apa namanya, si ini dia menjelaskan kolomnya saja, dia hanya menjelaskan kolom-kolom yang ada tanpa isi dari data-datanya. Nah, kan tadi sudah ada tuh di sini tuh. Nah, makanya di sini dia seperti dipisahkan gitu, dimana ini ada 23 kolom semuanya. Makanya ini di sini tidak ada saya buat isinya. Nah, lalu maksud yang di sini itu dia ada kolom 117, terus memori yang terpakai segini, dan indeksnya segini. Nah, seperti itu. Nah, memori yang dipakai yaitu 15 KB. Nah, oh ya, untuk dataset itu yang ini berukuran 345 KB. Nah, ya lumayan kecil datanya menurut saya. Nah, lanjut saya menjelaskan sedikit lagi di di sini. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sebelumnya, ini ya dia diklasifikasikan seperti dengan parameter seperti ini. Seperti itu. Lanjut, nah untuk yang ini, untuk gambar decision tree-nya ini biar lebih jelas kita buat lagi saja step-nya, yaitu nah yaitu seperti ini. Jika nilainya benar maka dia seperti ini. Ada stack surface-nya, dan nah kenapa titik-titik, karena tadi saya menggunakan max depth-nya. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu ya untuk decision tree dan untuk SVM, dan kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai UTP ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.